lagi dengan Ibu pada pembelajaran biologi kelas 11. Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi. Nah, pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang sistem saraf manusia. Apakah kalian ada yang suka makan bakso? Ya, hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti menyukai makanan yang satu ini. Nah, ketika kalian sedang membeli bakso, kemudian tangan kalian tidak sengaja memegang mangkuk bakso yang masih panas. Kemudian apa yang akan terjadi? Nah, betul, tanpa kita sadari, kita akan segera menarik tangan kita untuk menjauhi dari mangkok tersebut. Mengapa demikian? Hal tersebut bisa terjadi karena tangan kita akan menyampaikan impuls melalui saraf sensorik ke sumsum tulang belakang. Kemudian sumsum tulang belakang ini akan menyampaikan impuls melalui saraf motorik kepada tangan kita, sehingga tangan kita akan melakukan gerak refleks. Dan kita akan segera menarik tangan kita untuk menjauhi mangkok tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi, yaitu tentang sistem saraf manusia. Nah, apakah ada yang tahu apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kompleks dan berkesinambungan, bertugas untuk mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus. Selanjutnya yaitu adalah struktur sel saraf. Yang pertama yaitu adalah inti sel. Inti sel adalah pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Kemudian yaitu selanjutnya adalah dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menyampaikan impuls dari sel lain ke badan sel. Yang kedua yaitu adalah badan sel, berfungsi untuk meneruskan impuls ke akson. Yang struktur dari sel saraf yang selanjutnya yaitu adalah akson. Akson ini berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lainnya. Bagian sel saraf selanjutnya yaitu adalah sel skewan atau myelin. Sel skewan ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya keloncatan muatan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah nodus Ranvier, tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi dari sel saraf. Fungsi dari sel saraf ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fungsi sensorik, fungsi integritas, dan fungsi motorik. Nah, bagaimana sih fungsi sensorik dari sel saraf? Fungsi sensorik dari sel saraf yaitu sistem saraf menggunakan jutaan reseptor hanya untuk memantau perubahan yang terjadi baik di dalam dan di luar tubuh. Informasi yang dikumpulkan disebut dengan input sensorik. Kemudian fungsi integritas. Apa sih fungsi integritas? Fungsi integritas yaitu sistem saraf memproses dan menafsirkan input sensorik, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan pada setiap saat. Yang ketiga yaitu apa sih fungsi motorik dari sistem saraf? Fungsi motorik dari sistem saraf yaitu sistem saraf menafsirkan organ efektor yaitu otot dan kelenjar untuk menafsirkan respon. Kemudian selanjutnya yaitu adalah jenis dari sistem saraf. Sistem saraf ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yaitu sistem saraf tepi ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Sistem saraf pusat yang pertama yaitu adalah otak. Otak merupakan pusat kontrol dari sistem saraf. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang pertama yaitu adalah otak besar. Bagian dari otak besar yaitu terdiri dari lobus frontal atau bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengembalian keputusan, dan perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah lobus parietal atau bagian atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Model selanjutnya yaitu adalah lobus temporal atau bagian samping, yaitu mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Temporal kiri juga berperan dalam fungsi berbicara. Yang keempat yaitu adalah lobus occipital atau bagian belakang yang mengendalikan pusat penglihatan kita. Bagian otak yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bagian bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan,
menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerak halus seperti menulis dan melukis. Bagian otak yang ketiga yaitu adalah batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama yaitu otak tengah, pons, medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Selain ketiga struktur utama, terdapat bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah penting, yaitu yang pertama adalah cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Selain itu, untuk melindungi otak dan saraf tulang belakang, cairan ini berfungsi untuk membawa nutrisi melalui darah ke otak serta menghilangkan produk limbah atau sisa metabolisme dari otak. Yang selanjutnya yaitu adalah meninges. Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Ada 3 lapisan meninges yaitu durameter atau lapisan paling tebal, yang kedua yaitu membran tengah dan tipis, yang ketiga yaitu piameter atau lapisan dalam. Yang ketiga yaitu adalah corpus callosum. Corpus callosum adalah seikat serabut saraf yang terdapat di bagian belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara belahan otak tersebut. Yang keempat yaitu adalah talamus. Bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki 2 lobus bagian. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh saraf di tubuh. Yang kelima yaitu adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan reproduksi hormon. Yang keenam yaitu adalah kelenjar pitutari. Kelenjar pitutari adalah organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di tubuh untuk bekerja. Yang ketujuh yaitu adalah ventrikel. Ventrikel adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Terdapat 4 ventrikel otak, yaitu 2 ventrikel samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Ventrikel saling berhubungan satu sama lain oleh serangkaian tabung. Cairan di dalam ventrikel inilah yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Yang kedelapan yaitu adalah kelenjar pinal. Kelenjar pinal adalah kelenjar kecil yang berada di ventrikel otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem reproduksi dan menghasilkan hormon melatonin yang mempengaruhi pola tidur sehari-hari. Yang kesembilan yaitu adalah saraf kranial. Terdapat 12 pasang saraf kranial dengan fungsi spesifik di area kepala dan leher. Yang ke-10 yaitu adalah sistem limbik. Sistem ini berperan dalam mengendalikan amarah dan rasa takut serta mempengaruhi daya ingat manusia. Bagian sistem saraf pusat yang kedua yaitu adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini terletak di dalam vertebrata atau tulang belakang. Kemudian terdiri dari 31 segmen, yaitu 8 segmen servikal, 12 segmen trokal, 5 segmen lumbal, 5 segmen sakral, 1 segmen kokigeal. Fungsi dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang yaitu sebagai jalur penalaran impuls saraf ke otak. Kemudian yang kedua yaitu jalur utama yang menghubungkan otak dan sistem saraf tepi. Yang ketiga yaitu merupakan pusat refleks utama. Yang selanjutnya yaitu adalah sistem saraf somatik. Saraf-saraf dari sistem somatik ini menghantarkan informasi antara kulit sistem saraf pusat dan otot-otot rangka. Proses ini dipengaruhi oleh sistem saraf sadar. Yang selanjutnya yaitu adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerak ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat dan tidak melewati otak. Bagaimana sih gerak refleks dapat terjadi? Yang pertama yaitu ketika sel reseptor dari kulit menerima rangsangan berupa tusukan. Kemudian stimulus yang terdeteksi diterima oleh sel saraf sensorik sebagai sinyal listrik. Kemudian selanjutnya yaitu sinyal listrik ini diteruskan ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sinyal respon dari saraf penghubung dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor organ.
Selanjutnya, sinyal respon dari saraf penghubung dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor organ. Setelah itu yang terjadi adalah otot bisep atau efektor organ yang berkontraksi menjauhkan tangan dari sumber tersebut. Yang terakhir yaitu adalah kelainan sistem saraf pada manusia. Yang pertama yaitu adalah meningitis. Meningitis atau radang selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gejala seperti sakit kepala berat, demam tinggi, dan leher kaku. Kemudian yang kedua yaitu adalah stroke. Stroke terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kemudian kesulitan berbicara, berjalan, dan melihat. Yang ketiga yaitu adalah epilepsi. Epilepsi atau AYN ini terjadi akibat aktivitas listrik yang tidak normal yang dapat menyebabkan penderita mengalami kejang. Kelainan terjadi akibat gula darah rendah, demam tinggi, kemudian ada pengaruh alkohol. Demikian pembahasan tentang sistem saraf manusia. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi kelompok.